Elvi. Ibu apa ya? Ibu Elvi ada ya? Sudah ada tuh. Halo Ibu Mustika, Ibu Elvi. Eh, Selamat siang, salam sehat Ibu. Selamat siang, Bu Anela. Mungkin ini izin untuk kita mulai. Ibu Mefrida untuk webinarnya apakah sudah bisa kita mulai? Sudah bisa kita mulai? Bapak Ibu hadirin sekalian, webinar bedah buku akan segera kita mulai. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti acara dengan tertib selama acara berlangsung. Terima kasih. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh indah di halaman rumah. Salam hangat kami beri siang ini. Selamat datang kepada para peserta yang ramah. Selamat siang, Cakep. salam bahagia dan sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya menyapa para pembicara pada sesi siang hari ini. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Mefrida Harahap MPD, selaku Widya Prada Ahli Media. Selamat siang Ibu Mefrida. Terima kasih Bu sudah bergabung pada kegiatan ini. Masih Yang saya hormati Ibu Elvi Syahroni Pasaribu dari SDN 106190 Kota Pari, Kabupaten Serdang Bedagai, selaku penulis buku yang akan kita bedah. Ibu Mustika Suci Yuniar MPD dari BBGTK Sumatera Utara, selaku pembahas pada siang hari ini. Serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, kawan BBGTK Sumut yang telah hadir di ruang Zoom BBGTK Sumatera Utara. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertatap muka secara daring dalam kegiatan webinar bedah buku dengan judul Mesya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama, karya dari Ibu Elvi Syahroni Pasaribu. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memfasilitasi guru dan tenaga kependidikan di wilayah Sumatera Utara untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki khususnya dalam menciptakan karya tulis yang bermakna untuk meningkatkan literasi bagi para peserta didik. Perkenalkan, saya Anela yang akan menemani Bapak Ibu selama kegiatan ini berlangsung. Baiklah kawan BBGTK Sumut yang saya banggakan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita mulai kegiatan ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk duduk dengan tegak.
Terima kasih. Hadirin disilakan untuk duduk dengan nyaman kembali. Kawan BBGTK Sumut semua, sebagai insan yang beriman, mari kita menundukkan kepala sejenak sembari berdoa. Semoga kegiatan kita membawa kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Kawan BBGTK Sumut yang saya hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan dan arahan oleh Kepala Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Ibu Mefrida Harahap, MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Anela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah. Kita masih dapat berkumpul di ruang virtual Zoom ini untuk mengikuti kegiatan bedah buku. Kegiatan bedah buku ini merupakan salah satu kegiatan yang secara rutin ya dilaksanakan setiap hari Selasa, karena kemarin teman-teman banyak sekali buku-buku dari teman-teman ya kawan-kawan GTK yang sudah menulis dan kita presentasikan. Teman-teman sekalian, ini kirim salam Bapak Kepala Pimpinan kepada teman-teman sekalian. Beliau seyogyanya menyampaikan sambutan ataupun membuka kegiatan ini, namun karena beliau masih ada Rapim B di Palembang dan meminta saya untuk mewakili beliau. Teman-teman sekalian, bedah buku ini adalah kegiatan yang untuk mengulas dan mengidentifikasi dari sebuah buku, ya teman-teman. Kemudian manfaatnya yaitu untuk mengasah intelektual, untuk mempermudah, menambah wawasan, ya, memberikan wawasan dan masukan terkait buku. Jadi buku yang akan dibedah ini adalah buku dari penulis kita, teman kita, kumpulan cerita anak tentang moderasi agama yang ditulis oleh Ibu Elvi Sahrini, ya. Nanti yang akan menjadi pembedahnya atau pembandingnya adalah Ibu Mustika Suci Yuniar. Nah, beliau merupakan WI pertama ya di BBGTK Provinsi Sumatera Utara. Jadi teman-teman sekalian, membedah buku ini bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk melihat kejelekan, tetapi kita akan memberi masukan mana kekuatan dan mana yang bisa kita beri masukan lagi. Saya rasa itu saja teman-teman terkait tentang bedah buku hari ini. Jadi saya mengucapkan dengan izin teman-teman, maka bedah buku terkait kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama kita buka secara resmi. Demikian teman-teman, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Ana. Baik, terima kasih kepada Ibu Mefrida Harahap MPD atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan arahan Ibu. Kepada Ibu Mefrida, apabila ada kegiatan lain, kami persilakan untuk dapat meninggalkan Zoom. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, saya. Baik, kawan BBGTK Sumut yang saya banggakan, dalam kesempatan ini kita akan berbagi informasi dan saling berdiskusi melalui kegiatan bedah buku yang berjudul Meisya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama, karya dari Ibu Elvi Syahroni Pasaribu dari SDN 106190 Kota Pari, Kabupaten Serdang Bedagai. Mari kita simak cerita menarik dari penulis dalam menyelesaikan karya luar biasanya. Kepada Ibu Elvi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Damanik. Sebentar sebelumnya saya share screen dulu ya.
Oh, nggak bisa ya, Bu ya. Oh, sudah. Baik, sudah kelihatan belum, Bu? Sudah, Ibu. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Ibu Moderator hari ini dari BBGTK Sumut yang membersamai kita. Yang terhormat Ibu Mustika Suci Yuniar selaku pembanding pada hari ini. Yang kami banggakan teman-teman Bapak Ibu peserta bedah buku Meisa dan Meilin pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian hambanya, dan alhamdulillah hingga pada siang hari ini kita bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan juga tetap dalam keadaan bahagia. Salawat berangkai salam teruntuk junjungan kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu, saya Elvi Sahro ini guru dari SD Negeri 106190 Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, selaku penulis buku anak yang berkisah tentang kumpulan moderasi, kisah-kisah anak terkait moderasi beragama yang saya tulis dalam buku yang berjudul Meisa dan Meilin. Yang pertama, latar belakang dalam penulisan buku ini adalah berdasarkan hasil dari pengamatan pengalaman yang saya alami, yang saya lihat bersama anak-anak, khususnya di sekolah tempat saya mengabdi. Kebetulan anak-anak di sekolah kami itu adalah murid-murid kami itu adalah murid-murid yang beragam, baik dari suku, agama. Jadi dari pengalaman anak-anak, pergaulan anak-anak di sekolah maupun di luar sekolah, saya mendapat inspirasi karena ada hal-hal baik dan ada juga hal-hal kurang baik yang terjadi dalam interaksi mereka. Dan itu menjadi inspirasi saya dalam menulis buku ini. Untuk hal-hal baik untuk hal-hal yang kurang baik, yang tidak baik yang saya temukan di lapangan, nah, saya ingin berpesan lewat tulisan. Jadi bukan hanya lewat lisan, tapi juga berpesan lewat tulisan. Di samping itu juga untuk mengasah literasi, baik literasi saya maupun literasi mereka. Kemudian buku ini bertujuan yang pertama untuk memberikan tauladan, memberikan contoh yang baik untuk para pembaca lewat tulisan. Semoga dengan tulisan yang saya tulis, para pembaca mendapat inspirasi dan menjadi lebih baik lagi, menjadi karakternya lebih baik lagi. Kemudian tujuan yang kedua adalah menguatkan pemahaman bahwa berbeda itu adalah khazanah kekayaan bangsa. Perbedaan itu bukan menjadi masalah, tapi bagaimana menjadikan perbedaan itu menjadi khazanah kekayaan bangsa. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk berkontribusi dalam dunia literasi. Kemudian buku ini terdiri dari 15 judul buku dengan cerita yang berbeda, tapi masih terkait dengan seputar moderasi beragama. Bagaimana menumbuhkan sikap toleransi saling menghargai di antara sesama yang ditulis dalam 15 judul buku yang berbeda. Yang pertama yaitu Meisa dan Meilin. Kemudian di buku yang di tulisan yang kedua yaitu Untung Ada Salim, ada di halaman 6. Kemudian di halaman 10 ada cerita tentang ketika Jonathan tidak mau menulis, kemudian oleh-oleh dari Mike, ketika Lydia tidak sekolah, kemudian Ardafa si anak Papua, kemudian Pasang Perbani, Penggaris Melati, Bingkisan, Mangga untuk Ibu, Robert dan Zaki, Gara-gara Bungkus Jajanmu, kemudian Sarapan Bersama,
Kemudian di halaman 60 ada pengibar bendera dan terakhir ditulis yang berjudul Jamu Laut. Kemudian tujuannya yaitu menanamkan sejak dini bahwa berbeda itu indah, menyampaikan makna-makna tersirat untuk saling menghargai. Kemudian pembaca diharapkan, harapan penulis, para pembaca terinspirasi dari kisah-kisah yang diambil dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun rumah. Karena memang cerita-cerita ini latar belakang tempatnya adalah di sekolah dan juga di rumah. Kemudian gaya kepenulisan, diksi atau pilihan kata adalah bahasa formal dan santai. Struktur kalimatnya itu pendek dan langsung. Sudut pandang adalah orang ketiga. Gaya penulisan reflektif, terdiri dari 15 cerita anak yang berbeda. Kemudian tiap cerita diperkaya. Atau di akhir cerita itu akan disisipkan dengan quote-quotes syarat akan makna. Kemudian kejelasan dan keterbacaan, yaitu seberapa mudah para pembaca untuk memahami isi buku. Penggunaan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, kemudian penyampaian cerita yang runtut dan semoga mudah untuk dipahami. Amanat dari penulisan ini adalah perbedaan itu adalah keniscayaan, saling menghargai itu keharusan, dan berbeda itu indah. Nah, inilah penyampaian dari saya terkait dengan buku Meisa dan Meilin. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pembanding pada siang hari ini saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Iya, baik. Luar biasa sekali penjelasan dari penulis hebat kita, Ibu Elvi Syahroni Pasaribu, mulai dari hal-hal yang latar belakangi sampai tujuan beliau dalam menyelesaikan karyanya. Semoga cerita beliau dapat menginspirasi kawan BBGTK Sumut semuanya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Mustika Suci Yuniar MPD dari BBGTK Sumatera Utara untuk menjadi pembahas buku Meisya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama, karya dari Ibu Elvi Syahroini Pasaribu. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Anela. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar Ibu Mustika. Oke, terima kasih. Sebelum memulai, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya Ibu Anela? Sudah Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya marilah bersama-sama kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bersama diberikan kesehatan, kesempatan, dan waktu yang bisa kita manfaatkan dalam kegiatan webinar bedah buku pada hari ini. Perkenalkan, saya Mustika Suci Yuniar dari BBGTK Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini kita akan bersama-sama mengulik sebuah buku yang sangat indah tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh penulisnya secara langsung ya Bapak Ibu, yang ditulis oleh Ibu Elvi Syahroini berjudul Meisya dan Melin. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya menyampaikan sudut pandang saya terkait buku ini. Sebenarnya kalau saya lihat secara keseluruhan, pendapat saya dan Ibu Elvi ini sebenarnya mirip-mirip. Mungkin kita sama pemikirannya ya Bu ya dalam membaca buku ini. Oke. Baik Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Meisya dan Melin yang berisi kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama. Jadi di dalamnya itu sebenarnya syarat akan makna dan nilai-nilai agama baik secara langsung maupun tidak langsung. Buku indah ini adalah
salah satu karya dari Bu Elvi Syahroini, karena saya lihat di bagian riwayatnya, Ibu Elvi ini sudah meluncurkan beberapa buku antologi sangat luar biasa. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu yang hadir dalam ruang virtual ini untuk terus berkarya. Ya, baik. Yang pertama akan kita lihat terlebih dahulu adalah identitas bukunya ya Bapak Ibu. Buku ini masih tergolong baru diterbitkan pada bulan September tahun 2024. Belum ada 1 tahun. Dan buku ini telah ber-ISBN, sehingga buku ini diakui dan menjadi bukti kepemilikan hak cipta. Kembali lagi, semoga hal ini menjadi inspirasi dan memberikan semangat kepada Bapak Ibu guru dan semua yang hadir di dalam ruang virtual ini untuk terus berkarya dan tidak berhenti berkarya. Selanjutnya kita akan melihat tampilan luar dari buku ini, yaitu dimulai dari sampulnya. Sampul buku ini terlihat sederhana, tidak terlalu, jika tidak bakunya itu disebut tidak terlalu neko-neko. Sampul bukunya meskipun sederhana, tapi penuh makna. Di sini terdapat, bisa dilihat ada foto siswa sekolah dasar. Di sini anak-anaknya mereka bergandengan tangan, ada juga yang saling merangkul, kemudian mereka juga tersenyum ceria, yang memberikan gambaran bahwa buku ini membahas tentang lingkungan sekolah dan bercerita tentang kisah-kisah anak-anak yang berada pada usia sekolah dasar. Dari sampul buku ini kita juga bisa melihat semangat bersatu dalam perbedaan dan saling menyayangi, karena jika dilihat lebih jelas lagi, anak-anak yang ada di dalam foto ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ini saya lihatnya baru dari segi fisiknya aja atau tampilan luarnya. Kalau untuk karakter dan sebagainya pasti lebih beragam lagi. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kisah-kisah yang disajikan di dalam buku ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi sebelumnya. Kisah ini sangat realistis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta konfliknya itu berisi tentang konflik pertemanan anak-anak usia sekolah dasar. Jadi masih konfliknya anak-anak. Kemudian tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini masih didominasi oleh anak-anak usia sekolah dasar dan juga latarnya didominasi berada di sekolah dan juga lingkungan rumah dari anak-anak usia sekolah dasar. Kemudian cerita ini, buku ini terdiri dari 15 cerita pendek yang memiliki judul berbeda-beda dan juga tokohnya berbeda-beda. Nah, di sini bisa dilihat bahwa judul antologi ini diambil dari salah satu ceritanya, yaitu Meisha dan Melin. Tetapi dari 15 cerita ini terdapat benang merah atau kesamaan, yaitu membahas tentang perbedaan. Buku ini berisi kisah-kisah yang menyadarkan pembaca bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus dipermasalahkan. Perbedaan tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak menyukai atau membenci orang lain. Dari buku ini, kita dapat melihat bahwa agama apapun mengajarkan kedamaian dan tolong-menolong kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi di sini keragamannya berbagai macam, seperti yang disebutkan Ibu Elvi tadi, terinspirasi dari kisah nyata atau dari konflik anak-anak yang berada di sekolah tempat Ibu Elvi mengajar, yang mana di sekolah itu pasti anak-anaknya beragam dari sukunya, agamanya, sikapnya, dan sebagainya. Kemudian di dalam buku ini cerita dikhususkan terkait dengan interaksi anak-anak dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, jika kita baca dan memahami lebih mendalam, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah-kisah di buku ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari orang dewasa. Jadi meskipun tokohnya ini berisi anak-anak usia sekolah dasar dan juga sebenarnya diperuntukkan untuk anak-anak usia sekolah dasar, tetapi cerita-cerita di dalam buku ini sangat bisa dibaca oleh berbagai kalangan, usia, suku, agama,
semua orang bisa membaca buku ini. Gitu, tidak terbatas pada usia ataupun suku tertentu. Begitu, artinya perbedaan dalam kehidupan itu tuh selalu ada dalam segala jenjang kehidupan kita, baik anak-anak maupun dewasa. Dan buku ini mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita bertindak dan bersikap dalam menghadapi perbedaan. Kemudian kisah-kisah dalam buku ini disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi didominasi menggunakan bahasa yang baku. Saya sangat salut dengan Bu Elvi karena menulis cerita ini dengan memperhatikan bahasa yang baik. Jadi bahasanya semuanya baku meskipun menggunakan percakapan sehari-hari, tapi masih menggunakan bahasa yang baku yang artinya masih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, meskipun baku, bahasanya masih mudah dipahami, sehingga cerita ini dapat dinikmati oleh anak-anak serta dapat dijadikan media pengenalan bahasa baku untuk anak-anak, karena ada fenomena bahwa anak-anak itu merasa bahwa bahasa baku itu sangat susah untuk dipraktikkan, sangat tidak zaman gitu. Mengingat bahwa bahasa baku ini sebenarnya dianggap tabu ya, digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi buku ini menunjukkan bahwa bahasa baku bukan berarti kaku. Percakapan-percakapan yang terdapat dalam buku ini disajikan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-kata yang digunakan semua menggunakan kata ragam baku, tetapi mudah dipahami. Begitu. Selanjutnya, saya izin menunjukkan beberapa kutipan isi bukunya ya Bu Elvi. Saya kasih spoiler sedikit untuk para peserta webinar pada hari ini supaya semakin penasaran ini Bu. Ya, jadi ada beberapa kutipan isi buku yang akan saya tampilkan. Saya sengaja dari tadi tidak memberikan spoiler, hanya gambaran besar saja, dan tidak memberikan sinopsis isi ceritanya dari dalam buku ini. Harapannya Bapak Ibu semuanya yang menyimak sesi bedah buku ini bisa penasaran dengan cerita dan isi bukunya, karena buku ini sangat bagus dan sangat menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Berikut akan saya tampilkan potongan isi cerita buku ini yang menurut saya sangat menarik. Ini yang pertama ada di kisah Meisha dan Melin. Ini ada di halaman 2. Jadi dari awal membaca buku ini, karena ada di halaman 2 ya Bapak Ibu, sudah terdapat hal yang menarik perhatian, yaitu saat Meisha sedang berbincang dengan Lydia, temannya, terkait ketidaksukaannya kepada Melin. Jadi si Meisha ini nggak suka banget sama Melin, dia tidak menyukai Melin. Gitu, dia tidak terima bahwa dia harus satu kelompok dengan Melin saat kemah pramuka gitu. Di dalam obrolan mereka seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ditampilkan di layar, pada dasarnya Meisha dan Lydia ini tidak memiliki alasan mengapa tidak menyukai Melin begitu. Mereka tidak menyukai Melin hanya karena Melin itu berbeda. Hal ini sebenarnya sering terjadi ya Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang kita tidak menyukai seseorang tanpa alasan yang jelas. Karena berbeda itu bukanlah alasan yang kuat untuk tidak menyukai seseorang. Jadi dari buku ini kita belajar hal itu. Gitu. Karena hal itu juga berlawanan dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Artinya meskipun berbeda kita tetap bersama, kita tidak seharusnya saling membenci, kita harusnya saling bersatu begitu. Dan saling membantu. Dalam cerita ini kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, karena kita tidak hanya hidup dengan orang yang sama dengan kita atau yang mirip sikapnya, yang sama agamanya, yang sama suku budayanya, begitu. Tetapi cerita ini menyadarkan kita bahwa terkadang orang yang berbeda dengan kita malah lebih perhatian dan membantu kita. Oleh karena itu, perbedaan itu bukan menjadikan kita alasan untuk membenci orang lain atau tidak menyukai orang lain. Selanjutnya, ini kutipan isi buku yang kedua seperti tadi.
Ibu Elvi sudah menjelaskan bahwa di dalam cerita ini Ibu Elvi menampilkan kutipan-kutipan. Jadi di dalam buku ini terdapat kutipan yang disajikan pada setiap akhir cerita. Ini adalah salah satu kutipan yang terdapat dalam buku ini. Toleransi dan kerukunan harus dikedepankan. Jika saudara kita yang berbeda suku dan agama diterpa masalah, kita harus menolongnya. Ketika mereka terjatuh, kita harus siap membangunkannya. Ini adalah kutipan dari Sumurung Sinambela. Ya, jadi setelah membaca cerita ini, Bu Elvi ataupun nulis menyampaikan amanatnya secara agak gamblang ya Bapak Ibu melalui kutipan-kutipan yang disajikan pada akhir cerita gitu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pembahasan buku Indah Meisya dan Melin dari saya. Harapannya buku ini dapat Bapak Ibu jadikan sebagai sumber bacaan karena buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh siswa agar dapat menumbuhkan rasa gemar membaca. Selain itu juga kisahnya ringan dan bisa dinikmati. Kisah-kisah dalam buku ini diharapkan dapat dijadikan media penanaman pendidikan karakter siswa karena kisah-kisahnya yang syarat akan makna, sangat bermakna sekali. Nilai-nilai kebaikannya bisa ditiru oleh anak-anak. Begitu. Demikian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya kembalikan kepada Ibu Anela. Baik, terima kasih kepada Ibu Mustika Suci Yuniar MPD atas informasi yang telah disampaikan berdasarkan buku Meisya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama yang ternyata memiliki makna yang sangat luar biasa. Kawan BPK Taka Sumut yang berbahagia, untuk mengoptimalkan informasi yang telah kita terima, saya berikan kesempatan kepada 3 orang peserta yang ingin mendiskusikan terkait hal-hal yang telah kita dapatkan melalui kegiatan pada buku ini. Bapak Ibu bisa menggunakan fitur chat ataupun raise hand untuk menyampaikan hal yang ingin dikonfirmasikan atau didiskusikan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kepada penulis kita, Ibu Elvi, ataupun kepada Ibu Mustika? Kami persilahkan bisa menggunakan fitur raise hand ataupun fitur chat. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Juni Haryanto. Dengan pertanyaannya adalah, apakah sumber tulisan yang ditulis langsung ditanya si anak atau pengamatan si penulisnya? Mungkin sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu yang lain, saya persilakan kepada Ibu Elvi untuk menjawabnya pertanyaan dari Bapak Juni Haryanto. Baik, terima kasih Pak Juni Haryanto atas pertanyaannya. Jadi saya ulang kembali pertanyaannya, apakah inspirasi dari menulis buku ini bertanya langsung dari anak-anak atau berdasarkan hasil pengamatan? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika menulis buku ini, eh, yang saya lakukan itu adalah berdasarkan pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan anak-anak. Jadi
saya selaku guru SD hari-harinya itu bergaul dengan anak-anak yang hampir eh, dalam sehari 6 sampai 7 jam itu bersama anak-anak, interaksi dengan anak-anak baik di dalam kelas maupun di ruang-ruang kelas. Nah, jadi eh, tanpa harus bertanya langsung, ada juga sih bertanyanya mungkin ya, ada juga bertanyanya ketika anak-anak sedang ada konflik dengan temannya, baik karena perbedaan atau lainnya. Tapi dalam menulis buku ini wawancaranya itu tidak langsung, tapi berdasarkan pengamatan dan pengalaman yang telah dilalui bersama anak-anak, interaksi bersama anak-anak, baik di dalam kelas, di luar kelas, di rumah, maupun lainnya. Tapi memang lebih banyak itu pengalaman yang diambil itu berdasarkan pengalaman bersama anak-anak di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak Juni. Kemudian itu saya terjemahkan, saya tuliskan ke dalam tulisan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Elvi atas jawabannya. Sangat menginspirasi ya Bu dengan interaksi dengan anak-anak, Ya, mempelajari gimana anak-anak di sekolah bisa menciptakan ya. buku, kita bisa menulis buku. Sedikit lagi saya tambahkan Bu Anela, Oh iya boleh Bu. kebetulan di sekolah kami itu di Pantai Cermin itu keadaan siswanya itu majemuk. Di dalam satu sekolah itu siswanya ada 3 agama, ya ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha. Sukunya juga banyak, eh, dominan memang Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Dan suku Tionghoa ini adalah komunitas yang terkecil di sekolah kami. Jadi mereka ini sering menjadi agak tersisihkan dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini menjadi inspirasi saya eh, yang saya tuangkan dalam buku ini. Seperti itu, Bu Anela. Sangat inspiratif sekali Bu Elvi. Mungkin ada rekan-rekan Bapak Ibu yang lainnya yang ingin bertanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Lili Gusni. Pertanyaannya, berapa lama proses pembuatan bukunya sampai terbit? Mungkin Ibu Elvi bisa dijawab, Ibu, pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Anela kesempatannya. Bu Lili Gusti, teman saya yang juga penulis, guru hebat dari Batubara. Eh, jadi untuk buku ini penulisannya kebetulan ini kemarin ini bekerja sama difasilitasi oleh BBGTK Sumut, waktu itu masih BBGP, tepatnya Agustus 2024 tahun lalu. Kita pelatihan selama kurang lebih 4 hari menulis buku dan diberi target 30 hari harus selesai menulis buku. Seperti itu kemarin. Jadi awalnya waktu menulis buku itu biasanya untuk menyelesaikan 3 lembar aja itu sebulan belum tentu siap. Ternyata setelah dipacu, setelah setengah dipaksa, dipaksa oleh BBGTK juga dengan mentor-mentor hebatnya. Alhamdulillah akhirnya target mengerjakan satu buku dengan 15 judul cerita yang berbeda selesai. Jadi memang awalnya itu dipaksa. Dipaksa, alhamdulillah selesai. Ketika diri dipaksa ternyata bisa. Seperti itu, teman-teman. Wah, luar biasa sekali, Ibu. Dalam waktu 30 hari bisa menciptakan buku yang sangat inspiratif. Mungkin ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ibu Irma Turnisila. Dengan pertanyaannya, eh, ini pasti muridnya senang melihat buku cerita yang udah selesai ini. Terus kapan diterbitkan bukunya untuk penggunaan buku di masyarakat luas, Ibu? Ya, alhamdulillah benar. Terlebih foto di covernya itu adalah siswa yang saat ini masih aktif. Itu adalah siswa kelas 3
Alhamdulillah mereka sangat antusias luar biasa menyambut buku ini. Dan ternyata ini membuat iri kelas-kelas yang lain. Kenapa foto mereka aja yang ditampilkan di buku Ibu? Kami kapan, Bu? Kapan lagi Ibu nulis buku? Seperti itu. Isinya juga Alhamdulillah sangat disukai anak-anak. Karena itu adalah diangkat dari kisah-kisah mereka. Seperti itu. Bahkan ada juga di situ yang ada di antara 15 cerita itu ada yang namanya tidak saya ganti. Memang nama mereka. Seperti itu. Seperti itu, Bu. Baik, Ibu Elvi. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Bapak Muhammad Azwar Effendi. Pertanyaannya, bisa dikembangkan jadi novel nggak, Ibu, itu untuk ceritanya? Eh, ya, Pak Ajwar ini juga penulis buku sama kemarin satu tim juga di BBGP Sumut waktu menulis buku ini. Jadi untuk novel sejauh ini memang alhamdulillah saya belum pernah buat novel, tapi mungkin bisa juga jadi inspirasi ini untuk dikembangkan lebih novel. Karena saat ini genre saya itu masih di cerita anak juga di esai masih seputar itu. Kalau ke novel belum pernah. Tapi mungkin ini bisa jadi PR kita bersama ya khususnya Pak Ajwar ya untuk menulis novel terkait dengan moderasi beragama. Oke, Ibu. Mungkin nanti bisa kerjasama bareng sama Pak Azwar katanya untuk membangun novel, membuat novel. Ini ada pertanyaan lagi, Ibu, dari Bapak Ariel Along. Pertanyaannya, bagaimana proses penerbitan ISBN pada buku tersebut, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Bu Anela. Terkait dengan proses penerbitan ISBN, jadi kemarin itu prosesnya kita difasilitasi oleh BPGTK. Kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan tulisan satu buku hingga buku itu memenuhi standar untuk dijadikan buku. Kemudian eh, BPGP Sumut itu bekerja sama dengan media guru punya penerbitan ISBN untuk percetakan buku, penerbitan buku semuanya itu difasilitasi oleh BBGTK dan juga penerbit media guru. Jadi tanggung jawab kita sebagai penulis hanyalah menyelesaikan tulisannya seperti itu, Pak. Tapi kalau proses penerbitan ISBN kurang lebih ya kalau nggak salah itu kemarin sekitar 1 bulan gitulah, Pak. Karena kita juga kemarin kan rame-rame ya, ada kurang lebih 50 orang penulis seperti itu. Tapi ternyata memang ada juga isi buku itu yang telah ditulis tidak layak, tidak bisa untuk diterbitkan ISBN-nya karena katanya ruang lingkup dari penulisan buku itu apa namanya? Ya, lingkup dari buku itu lokal, jadi tidak bisa diterbitkan ISBN. Nah, hanya diterbitkan saja, tapi tidak pakai nomor ISBN seperti itu. Jadi ternyata untuk menerbitkan ISBN itu juga dia cakupannya harus dia nasional, baru boleh dia mendapatkan nomor ISBN seperti itu. Baik, Ibu. Berarti untuk penerbitannya dibantu oleh BBGTK ya, Bu, untuk Ya. penerbitan ISBN-nya. Mungkin apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, mungkin nanti untuk Bapak Ibu bisa mengisi link daftar hadir yang udah dikirim sama dari BBGTK ya untuk linknya. Oh, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi, Bu. Dari Bapak Adi Arihta. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sesi kita hari ini, yaitu kalau penerbitan ISBN itu kira-kira apakah kita melapor ke BBGTK, Ibu? Saya yang jawab atau Bu Anela yang jawab? Boleh Oke. dari Ibu Elvi yang jawab Oke. gimana pengalamannya, Bu? Ya, jadi ISBN itu Pak
nggak harus melalui BBGTK. Kami kemarin kenapa BBGTK yang menerbitkannya, sebenarnya itu karena kami waktu menulis itu difasilitasi oleh BBGTK, mulai dari proses pelatihan, kemudian mengajak kerjasama dengan penerbit, itu semua difasilitasi dan buku sampai di tangan kami tanpa biaya sepersen pun itu semua difasilitasi oleh BBGTK. Jadi kami penulis hanya menulis. Selain itu semua kami serahkan ke BBGTK. Setelah diproses, terbit ISBN, buku dicetak, kemudian buku itu dikirimkan ke alamat kami masing-masing. Seperti itu. Jadi alhamdulillah BBGTK sangat serius dengan program ini, program meningkatkan literasi khususnya di Sumatera Utara. Jadi kalau umpamanya Pak Adi Arista tadi ya, kalau umpamanya punya tulisan, ingin punya ISBN, boleh mungkin melalui BBGTK, nanti BBGTK akan mengalihkan ke penerbit mana, atau juga langsung aja ke penerbitnya, seperti itu. Jadi nggak harus melalui BBGTK ya Pak ya. Itu kemarin karena kebetulan kami semuanya itu, semua free, semua difasilitasi oleh BBGTK, jadi kami hanya murni menulis, seperti itu Pak. Oke, seperti itu Bu Anela. Jadi Ya, nggak harus terima kasih Bu Elvi BBGTK. untuk tanggapannya, untuk jawaban-jawabannya. Mungkin untuk pertanyaannya kita cukupkan ya. Untuk Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk mengisi link daftar hadir yang udah dikirimkan di chat. Oke. Kawan BBGTK Sumut semua, demikianlah webinar bedah buku Meisya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama, telah kita ikuti bersama. Selanjutnya, untuk penutup, saya persilahkan kepada pembicara hebat kita, Ibu Elvi Syahroini Pasaribu dan Ibu Mustika Suci Yuniar MPD, untuk menyampaikan closing statement-nya sebagai penguatan bagi kita semua. Kepada Ibu kami persilahkan, mungkin dari Ibu Elvi dulu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Closing statement dari saya, yang pertama, menyampaikan pesan bisa lewat tulisan juga, bisa lewat lisan dan juga bisa lewat lisan dan tulisan. Kadang-kadang seseorang itu lebih mengena ketika disampaikan pesan lewat lisan. Namun ada juga banyak orang yang lebih mengena kalau disampaikan pesan lewat tulisan. Nah, bagaimana menulis? Bagaimana trik-trik menulis agar pesan kita bisa sampai kepada banyak orang di luar sana, yaitu yang pertama menulis, yang kedua menulis, yang ketiga menulis, yang keempat menulis. Menulis sajalah. Namun sebelum menulis, perkaya diri dulu dengan bacaan-bacaan, perkaya diri dulu dengan literasi-literasi sebelumnya, boleh yang diambil dari lewat buku atau juga lainnya yang bisa menjadi inspirasi dalam menulis. Seperti itu. Kalau kita menyampaikan pesan lewat lisan, mungkin yang didengar hanya sampai 1-2 meter saja. Tapi kalau kita menyampaikan pesan lewat tulisan, bisa sampai ke seluruh dunia. Demikian dari saya, Bu Anela. Luar biasa sekali, Ibu Elvi. Mungkin selanjutnya closing statement dari Ibu Mustika. Ya, baik. Terima kasih Bu Anela. Langsung saja closing statement dari saya. Harapannya buku ini dapat menyebar lebih luas lagi ya Bapak Ibu, dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan untuk siswa. Mengingat fenomena minat baca di Indonesia ini juga kurang ya berdasarkan penelitian. Dan Bapak Ibu gurulah salah satu sosok yang bisa dijadikan panutan bagi anak-anak atau siswa untuk rajin membaca dan menulis juga. Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi media pembiasaan yang menarik anak-anak untuk mengalami dan menyadari bahwa membaca tidak hanya sekedar bermakna, tapi juga menghibur. Saya harap buku ini juga bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru supaya dapat terus berkarya
Menulis memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Terima kasih. Luar biasa sekali, Bu Mustika. Terima kasih kepada Ibu Elvi dan Ibu Mustika atas closing statement-nya. Sangat luar biasa, sangat menginspirasi kita. Baiklah, kawan-kawan BBKTK Sumut yang saya banggakan, berakhir sudah kebersamaan kita dalam webinar bedah buku Mesya dan Melin, kumpulan cerita anak tentang moderasi beragama, karya Ibu Elvi Syahroini Pasaribu. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi dan membantu Bapak Ibu sekalian dalam merencanakan yang bermakna bagi anak didik di satuan pendidikan masing-masing. Saya Anela, mewakili tim yang bertugas, mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber dan seluruh hadirin yang hadir atas segala perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan keterbatasan selama acara ini berlangsung. Selamat sore semuanya, selamat melanjutkan kegiatannya masing-masing. Selamat sore, Ibu. Terima kasih Bu Elvi, ditunggu karya selanjutnya. Siap. Makasih juga Bu Mustika, Bu Anela, juga lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvi, Bu Mustika. Izin lab ya, Bu ya. Ya Bu, silakan, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Ibu.